Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia akan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah salat itu dia duduk, tidak keluar masjid, berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, setelah itu dia salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia dapat pahala seperti orang yang melaksanakan haji dan umrah. Tammah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi atau nama lainnya Jami' At-Tirmidzi, status hadisnya hadisun hasan, hadis yang hasan. Tidak ada ikhtilaf di antara ulama tentang mengamalkan hadis sahih dan hadis hasan. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, fa ka'annama shalla nisfal lail, dapat pahala seperti orang salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shalla laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala salat isya berjamaah dengan salat subuh berjamaah, la atauhuma habwan, maka mereka akan datang walaupun merangkak. Merangkak mereka akan datang. Allah tidak kasih tahu karena Allah rahasiakan. A'dattu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hambaku yang soleh, mala a'yunun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat mata, wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati, belum pernah terbersit di pikiran, belum pernah terbayang dalam pikiran. Itulah yang akan diterima oleh orang-orang yang istiqomah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu salat subuh berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Masjid ini dari luar tak meyakinkan, sampai di dalam Masya Allah. Begitulah semestinya manusia. Dari luar pakaian biasa saja, tapi dalam hatinya bersih. Itu yang kita inginkan. Ada juga orang dari luar biasa aja, dalam hatinya busuk. Wah, itu lebih parah, luar biasa. Tapi yang kita inginkan macam saudara kita jamaah, dari luar pakaian bersih, putih, peci putih, hati juga putih insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masjid yang besar, cantik dan indah, jamaahnya ramai melimpah ruah sampai hari kiamat, dijadikan Allah anak cucu kita termasuk orang yang memakmurkan masjid. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung, panas terik, tapi 7 golongan ini dalam naungan Allah. Siapa dia? Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda sibuk pacaran, anak muda sibuk main game online, anak muda sibuk di warnet, tapi ada anak muda yang datang salat subuh berjamaah. Inilah yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami tidak muda lagi Pak Ustaz. Anakmu muda. Anak saya tak muda lagi Pak Ustaz. Cucumu muda. Cucu saya tak muda Pak Ustaz. Kami sudah tua. Muda dan tua bukan dilihat dari fisiknya, tapi dari semangatnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah tua, karena ketika beliau hijrah umurnya dapat wahyu umur 40.
berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Hijrah, berapakah umur Nabi Muhammad ketika hijrah? 53 tahun. 53 tahun kata orang sekarang sudah tua. 53 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik onta 8 hari 8 malam. Sekarang datang orang bertanya, Ustadz Abdul Somad ke Banjarmasin dari Riau nggak capek? Maksud Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah hijrah 8 hari 8 malam, dikejar kafir Quraisy Makkah, 53 tahun umurnya. 2 tahun di kota Madinah terjadi perang besar bernama Badar. Selalu perang Badar diceritakan. Berapa umur Nabi ketika itu? 55 tahun. Nabi naik kuda dari kota Madinah ke lokasi perang Badar 150 kilometer. 150 kilometer kalau naik kuda lebih kurang 2 jam. 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Yang belum bisa naik kuda, naik odong-odong aja dulu. Ustadz bisa naik kuda. Kalian tidak lihat foto saya viral naik kuda? Tapi kudanya nggak bergerak. Dia mah jadi pegang sama pawang habis itu dipoto. Jadi siapa yang merasa dirinya tua, maka sesungguhnya dia belum membaca sirah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh ini ada anak muda, subuh ini ada orang berjiwa muda. Maka jiwa muda dinampakkan bukan dengan yang lain-lain, tapi dengan semangat sholat berjamaah. Ini yang sedang kita ajarkan melalui kajian subuh ini di Masjid Al-Haris. Saya udah banyak ceramah, ada Masjid At-Taqwa, ada Masjid Al-Mukhlisin, ada masjid macam-macam. Tapi Masjid Al-Haris baru sekali. Al-Haris ada 2 huruf, ada huruf sin, ada huruf sa. Alif, ba, ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin. Nah, itu dalam bahasa Arab, tidak ada dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita S saja, Ustadz Somad. Tapi dalam bahasa Arab ada sa, ada sa, ada sya, ada so. Nah, jadi siapa itu? Al-Ustadz Abdul Somad. Nah, jadi ada as, ada so. Jangan mentang-mentang baru belajar, baru taubat, baru hijrah, mau fasih. Siapa yang ceramah tadi? Ustadz Somad. Ini orang tidak belajar. Jadi kalau pakai huruf sa, Al-Haris dalam bahasa Arab artinya Al-Asadul Qawi, singa yang kuat dan gagah perkasa. Pakai sa, Al-Haris, singa yang mana tahu, nanti ditanya orang dari mana? Masjid Al-Haris. Apa artinya? Ya nama orang lah. Singa yang gagah perkasa. Kenapa di ujungnya itu ada Al-Qawi, kuat? Karena ada singa yang tak kuat. Dulu Indonesia disebut sebagai singa macan Asia. Kenapa tidak kuat? Rupanya sudah ompong. Dulu kan digelar kita, semua tunduk kepada kita. Malaysia, Brunei Darussalam, lalu kemudian Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand. Bangga kita dulu. Tapi insya Allah kalau begini semangat sholat subuh berjamaah, Indonesia akan bangkit lagi insya Allah. Jadi singa itu gagah perkasa kuat bukan karena gondrongnya. Singa itu gagah kuat bukan karena taringnya. Tapi karena apa? Kalau diperhatikan, singa tidak pernah mau makan kecuali hasil buruannya. Singa berburu mengejar seekor kijang, setelah dapat dia terkam baru dia makan. Lalu yang memakan sisa-sisa buruan singa
datanglah serigala, datanglah anjing hutan, datanglah hiena. Jadi kenapa singa itu disebut sebagai raja rimba? Karena dia hanya mau memakan hasil buruannya. Jadi siapa yang bekerja keras, berpeluh, berkeringat, berdarah, kasar tangannya untuk memakan hasil kerjanya, dia adalah singa yang gagah perkasa. Tapi yang siapa yang tak mau berkeringat, hanya menikmati jerih payah orang lain, anjing hutan. Yang tersinggung berarti anjing hutan. Cobalah perhatikan dalam dunia flora dan fauna. Saya termasuk suka menonton televisi, singa dia akan mengamati dari balik-balik lalang kering, diam-diam melihat ada sekumpulan bison yang sedang menyeberang sungai kehausan, maka dia akan berusaha mengejar dengan larinya, dengan cengkeramannya. Setelah itu dia dapat. Dan singa dihormati di hutan, kenapa? Karena dia kalau makan tidak habis. Dimakannya itu pertama diserangnya adalah perut, lambung. Karena itulah yang paling lembut, paling lunak. Jantungnya, paru-paru, kerbau hutan itu dimakannya. Bison, serigala, setelah itu dia makan. Barulah datang binatang lain, mengambil daging, mengambil tulang, mengambil lain. Singa kalau dia makan, dia sisakan untuk orang lain. Singa. Sekarang ada orang makan. Saya pernah lewat di rumah makan. Di mana? Oh, ingat. Di Malaka waktu itu. Tertulis. Makanan ikan panggang. Lezat tinggal tulang. Nanti kalau sudah tidak ada COVID kita ke Malaka insyaAllah. Ikan panggang, tinggal tulang. Terus saya bilang sama Pak Haji saya bilang, di tempat saya tulang pun tak tinggal. Ada tempat kita rumah makan ikan mas tulang lunak. Melihat itu kucing pun meneteskan air mata. Habis, tak tersisa lagi untuk dia. Memang kita dianjurkan Rasulullah SAW kalau makan itu habis. Mungkin di sisa-sisa nasi, mungkin di situ letak barokahnya, lauk pauknya. Yang saya maksudkan di sini adalah, sedangkan seekor singa binatang saja masih berbagi kepada orang lain. Di situ ada rezeki anjing hutan, di situ ada rezeki hiena, di situ ada rezeki semut, di situ ada rezeki binatang yang lain. Maka jangan rakus, jangan tamak. Carilah rezeki sejauh mata memandang. Tapi kalau sudah dapat, berbagi kepada orang lain. Jud tasud. Kalau kau dermawan, maka kau akan menjadi pemimpin. Jud, berbagilah. Tasud, maka kau akan menjadi pemimpin. Kenapa? Karena binatang-binatang lain segan dengan singa. Tapi jangan nanti salah dengar pengajian ini, pulang ditanya, apa cerita Ustaz Somad? Entah cerita kebun binatang dia. Nah, ini akibat jamaah tidak konsen karena dilihatnya ada serangan singa dari belakang. Jadi kalau di dunia ini, di hutan raja rimbanya memang singa. Tapi kalau manusia, mereka inilah rajanya. Ibu-ibu inilah raja. Sampai petugas penjaga pun ketakutan di belakang. Mudah-mudahan mereka tak diterkam ibu-ibu itu di belakang. An-nisa imadul bilad. Perempuan ini tiang negara. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuannya baik-baik, negeri ini menjadi baik. Wa idza fasadat fasadatil bilad. Kalau perempuannya rusak, negeri ini menjadi rusak. Banjarmasin insya Allah akan tetap baik karena perempuan-perempuannya solihah. Itu kita puji dia biar agak tenang sedikit. Itu yang saya sebut tadi bukan hadis Nabi, itu kata-kata hikmah bagus. Walaupun niatnya baik, kata-katanya baik,
Jangan sebut hadis. Karena kalau ada orang an-nisa imadul bilad, idza salahat salahatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Sebagaimana sabda Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkanlah satu kursi tempat duduk dari api neraka jahanam. Sekali ceramah satu neraka siap. Wah, hati-hati. Saya pernah ditelepon orang, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Boleh nggak kita buat baleho Pak Ustaz? Perempuan tiang negara, perempuan baik negara jadi baik, perempuan rusak negara jadi rusak. Hadis Nabi. Nggak boleh saya bilang. Bisa nggak dibuatkan jadi hadis Pak Ustaz? Oh nggak bisa saya bilang. Nah, hadis itu harus ada takhrijnya, dalam kitab apa, riwayatnya siapa, sahabat Nabi yang meriwayatkan siapa, sanadnya mana. Ente ngotot betul mau buat baleho ini untuk apa? Untuk caleg Pak Ustaz. Ternyata calegnya perempuan. Nanti 2023 mulai lagi ramai baleho. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kau mau jadi pemimpin bukan dari baleho, tapi dari mana? Jud tasud. Kalau kau dermawan, kau mau berbagi, kau akan menjadi pemimpin seperti singa. Setelah dia kejar itu kijang, setelah dia kejar zebra, setelah dia kejar bison, dapat, dia terkam, dia makan. Dia sisanya dia tinggalkan. Dia pergi dengan kepala yang mendongak, gagah perkasa. Yang lain segan dengan dia. Kenapa? Karena hanya makan dari hasil terkaman. Kenapa? Karena setelah makan, dia mau berbagi kepada orang. Tapi jangan gara-gara ini nanti anak-anakku, kalian makan, begitu makan baru 2-3 sendok, tinggal. Datang maknya, datang ustadznya, makan kata Nabi sunnah dihabiskan. Jud, tasud, berbagilah kau, maka kau akan jadi pemimpin. Ada rezeki ayam di sana, ada rezeki kucing di sana. Saya tak ada ngomong begitu. Ini namanya ceramah ngawuri ya. Ngawur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau makan habiskan. Kalau kira-kira tidak sanggup menghabiskan, jangan ambil banyak-banyak. Ini mentang-mentang undangannya prasmanan, ambil semua. Wow, mubazir, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara syaitan. Ini cerita ini mesti diluruskan. Karena kalau tidak, sekarang banyak jamaah yang pandai menjelaskan ceramah ustadz sendiri. Dia menjadi ahli tafsir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singa dia akan selalu memperhatikan gerombolannya, kelompoknya. Jadi kalau singa dalam satu gerombolan kelompok menyeberang, maka dia biarkan semua lewat anggotanya, dia kontrol dari belakang, ada panglimanya, ada kepala sukunya, ada pengawalnya, ada induknya, ada anak-anaknya. Dia tidak sendirian. Singa hidup bergerombol, berjamaah. Adapun yang sendirian, anjing liar. Ustadz dari tadi cerita anjing terus. Oke, kalau yang tidak setuju, dok. Singa senantiasa menjaga jamaahnya. Dia akan selalu memperhatikan kelompoknya. Kalau dia lihat ada ancaman, maka dia akan terus mengawal. Itulah mengapa orang bangga di dunia ini selalu memakai nama singa. Dari mulai Eropa sampai ke Sumatera. Di Eropa ketika perang ada seorang panglima besar dari kalangan Islam. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi yang merebut Palestina. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita ikut termasuk yang membebaskan Palestina dari jajahan Israel. Salahuddin, salah baik, din agama, Salahuddin kebaikan agama, Al-Ayyubi sukunya dari dinasti Ayyubiyah. Salahuddin Al-Ayyubi berperang. Salah satu panglima yang datang dari Inggris namanya Richard the Lionheart. Lion singa, heart hati. Richard the Lionheart, si Richard berhati singa. Suatu malam saat perang dia terluka.
Ketika dia terluka, terbaring, demam panas di dalam kemah, menggigil. Tiba-tiba di tengah malam datang sesosok laki-laki, tertutup semuanya, pakaiannya, tak nampak wajahnya, hanya matanya saja. Ingin masuk menyusup ke dalam kemahnya. Sampai di dalam kemah, Richard the Lionheart terkejut melihat. Dia tanya, pakai bahasa kampung saya, "Who are you?" Ikam siapa katanya kan? Kamu siapa, dia tanya. Kamu siapa, ditanya. Lalu laki-laki yang menutup wajahnya itu dia buka. Ana Salahuddin Al-Ayyubi. Ulun Salahuddin Al-Ayyubi. Bisa Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke dalam kemah Richard the Lionheart. Kalau Salahuddin mau, dia pancong kepala saat itu, bisa. Kalau Salahuddin mau, dia tikam, bisa. Menggigil Richard the Lionheart. Kamu mau apa? Kata Salahuddin, aku ingin mengobati luka-luka. Hancur luluh singa yang ada dalam hati Richard the Lionheart. Salahuddin mau berperang hanya dengan orang sehat. Sesama orang sehat, sama-sama pedang, sama-sama gagah perkasa. Itu pemimpin. Orang sekarang enggak, melihat orang lemah, berani dengan saya? Sama orang lemah. Coba kalau sama orang yang sama-sama punya senjata, sama-sama orang yang gagah perkasa, itu namanya Salahuddin. Kalau orang yang baik agamanya, Salahuddin. Orang barat tidak pandai menyebut Salahuddin, maka mereka tulis dalam buku-buku mereka, Sultan Saladin. Jadi kalau ada nama orang, nama kau siapa? Saladin. Salahuddin. Itu aslinya Salahuddin. Banyak nama-nama itu diselewengkan, tidak sesuai nama yang asli dari Jazirah Arab yang ditulis. Salahuddin Al-Ayyubi, panglima besar, gagah perkasa, pemimpin yang disegani. Salahuddin Al-Ayyubi lah yang membebaskan Masjid Al-Azhar, berubah masjid itu menjadi Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sebelumnya Syiah Fatimiyah. Jadi Salahuddin ini luar biasa. Jadi kalau mau kasih nama anak, ibu-ibu yang sedang hamil kasih nama anaknya Salahuddin Al-Banjari. Bukan Al-Ayyubi, Ayyubi dari sana, dari sini. Al-Banjari juga nama kebanggaan kita. Kemarin saya dikasih kitab ijazah dari keturunan penulis yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita mau menjadi pemimpin, dihormati orang, singa. Bahasa Arabnya Asad. Siapa namamu? Asad. Tapi nama yang lain khusus untuk yang gagah perkasa disebut dengan Al-Harith, pakai huruf Sa. Yang satu lagi adalah Alladzi yahrusu ardan liyazra'a. Makna kedua dari kata Al-Harith, Masjid Al-Harith, orang yang menggali tanah, mengolah, mencangkol, membersihkan, ditanamnya tanaman, disiramnya, lalu kemudian menghasilkan pohon, pecah bijinya, keluar tunasnya, bercabang, berbatang, berputih, berdaun, berbunga, berbuah. Jadi dia tidak menikmati hasil. Beda dengan kita. Kita tidak mau tahu dengan proses menanamnya, bersihnya, maunya pergi ke pasar beli, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bahkan enggak baca doa lagi. Yami. Al-Harith tidak. Dia membersihkan tanahnya. Setelah bersih dicangkolnya, setelah cangkol diletakkannya benihnya, setelah itu disiramnya, setelah itu di tengah malam dia berdoa, setelah itu tanaman berbuah, setelah berbuah dia petik, setelah petik dia bagi, setelah dia bagi dia makan bersama. Maka itulah makna dari Al-Harith. Tapi saya tidak ingin juga setelah pengajian ini semua orang pergi ke kantor lurah mau ngapain? Mau merubah nama. Saya tetap jadi Abdul Somad. Tidak pulang dari sini. Lalu orang Riau nanya kepada yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, dipersilakan untuk tausiah. Mohon maaf, nama saya sudah berubah menjadi Ustaz Haris.
karena nama makna. Ada orang berkata, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Semua nama-nama yang tak baik dirubah Nabi. Ada orang namanya Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Bayangkan kalau dia jadi ustadz kepada yang terhormat Ustadz Abdul Ka'bah. Abdul hamba Ka'bah, hamba Ka'bah. Mana boleh menisbatkan diri, menghambakan diri pada Ka'bah. Ka'bah bukan khalik, Ka'bah makhluk. Ka'bah aja sebagai penentu arah. Maka dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Nama ayahnya Abu Quhafah, Abdullah bin Abi Quhafah. Karena anaknya ada yang gadis menikah dengan Nabi, dipanggil Abu Bakar. Karena dialah yang membenarkan Nabi Isra Mi'raj, maka dia digelar Siddiq, maka dipanggil Abu Bakar Siddiq. Nama aslinya Abdul Ka'bah, dirubah Nabi jadi Abdullah. Oh, bulat. Ada lagi sahabat Nabi namanya Abdus Syams. Abdu hamba, Syams matahari. Abdus Syams hamba matahari. Tak boleh kita menghambakan diri pada matahari. Orang yang menghambakan diri pada matahari orang Jepang. Karena dia nyembah matahari. Makanya benderanya gambar matahari. Bulat, merah, ada putih. Masih ingat bendera Jepang? Tak ingat? Tulis di Google. Jepang. Itu gembira. Mereka menyembah matahari. Dulu ulama-ulama kita dipaksa pagi-pagi untuk menyembah matahari. Siapa yang tak mau menyembah matahari ditembak. Banyak ulama kita. Orang kita tidak mau menyembah matahari. La ilaha illallah. Sekali disembah Allah, la ilaha, tak ada itu matahari. La ilaha, tidak menyembah batu, kayu, hantu, yang disembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak mau menyembah matahari, tembak, tidak apa-apa. Iskariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Karena dia tidak mau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ceramah enak, kan tinggal bersuara aja. Coba kalau Jepang datang, Abdul Somad mau menunduk atau nyembah matahari? Menunduk. Terus ditanya sama jamaah, tapi Ustaz kemarin ceramah katanya tidak boleh menunduk kepada matahari. Aku tidak niat menunduk, sakit pinggang. Ngeles namanya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ulama-ulama dulu itu melihat dunia ini simple, kecil, seperti sebelah sayap nyamuk. Bukan satu sayap nyamuk, setengah sayap nyamuk. Inilah dunia. Makanya apa kata Tengku Umar dari ujung Aceh? Apa kata beliau? Kalau aku mati, mati syahid. Kalau aku besok pagi hidup, aku masih bisa minum kopi di Maulabu. Kalau hidup, minum kopi. Kalau mati, mati syahid. Nampaknya Ustadz nyindir mau kopi nih, enggak? Saya tidak minum kopi. Kadang jamaah ini terlalu sensitif. Ustadz cerita kopi, langsung dibuatkan kopi. Enggak, saya tidak minum kopi. Minuman sudah cukup, 4 botol, lengkap. Mereknya dicopot, takut jadi iklan gratis. Jadi ada orang yang tidak mau proses. Dia mau buah, beli buah ke pasar. Tidak mau nanam, impor. Kita kan banyak uang. Al-Haris tidak begitu. Dia bersihkan tanahnya. Setelah bersih, dicangkol, digemburkan biar supaya akarnya nanti masuk ke dalam. Lalu setelah itu diletakkan benihnya. Setelah itu disiram, pecah, keluar tunasnya, batangnya kokoh dan kuat, dirawat supaya jangan sampai kena hama, ada penyakit, dipasang pagar supaya jangan masuk babi hutan. Setelah itu lalu kemudian dijaga, dipetik, tapi dia tidak mau makan sendiri, dia berbagi. Inilah Al-Haris. Ini mesti ditanamkan semangat ini ke anak-anak kita. Banyak orang menikmati ikan, tapi beda cara mendapatkannya. Dari kota sengaja ambil libur 1 hari, pergi ke tepi laut, mobil motor diparkirkan ditinggal, lalu kemudian nyewa speed, pergi ke tengah laut, memancing berhari-hari. Yang satu lagi nggak mau. Ente kemana? Beli aja ikan, udah masak kok. Ngapain ribet-ribet, ngapain susah? Pas ditanya, kenapa engkau mau bersusah-susah?
Bukan masalah ikannya Pak Ustadz, tapi masalah adventure. Ada petualangan Pak Ustadz. Jadi ada orang yang menikmati khusus hari libur, sewa mobil, sewa speed, pergi ke tengah laut, mancing, nggak dapat, pulang, beli di pasar, pulang ke rumah. Istrinya, oh, hebat hasil tangkapannya, sapa dulu suaminya. Dia nggak tahu pas beli ikan tadi, istrinya di belakang. Ya ma yang dimuliakan Allah. Ada orang untuk melampiaskan keinginannya, petualangannya ke tengah laut, dia berjuang luar biasa. Tapi ke masjid malasnya minta ampun. Suami saya Pak Ustadz, kalau mancing ke tengah laut, tahan berjam-jam berhari-hari. Tapi pengajian dari maghrib ke isya, garuk kepala lah, dia gatal lah segala macam. Yang makhluk seperti ini tidak ada di Banjarmasin. Dulu pernah ada tapi udah punah. Pengajian kalau mau melimpah ruah di Banjarmasin. Betul tak cakap saya ini? Ustadz kan ngomong gitu karena kebetulan Ustadz di Banjarmasin. Lah, iyalah di Indonesia ini haul yang paling ramai di Kalimantan Selatan. Haul-haul masjid-masjid, haul-haul para ulama, para kiai, para guru-guru. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan hati itu lembut, kecintaan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan negeri ini tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekhawatiran pada gempa, insya Allah tidak. Kenapa? Karena saya sudah dibawa ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Alam. Diperlihatkan kepada saya, Ustadz Abdul Somad, coba kita lihat peta Indonesia. Ini Pak Ustadz, ini yang bagian bawah ini, inilah pusat-pusat gempa itu. Jadi mana aja Pak? Di sini Ustadz Somad. Ternyata di kampung saya di Pulau Sumatera. Dari mulai Aceh, turun ke bawah Sumatera Utara, turun ke Riau, turun ke Padang, turun ke Bengkulu, turun ke Lampung, turun ke Banten, turun ini. Yang aman itu di mana? Yang aman Kalimantan Pak Ustadz. Ada peta, diperlihatkan peta gempa. Luar biasa dalam hati saya. Kok aku lahir di Sumatera ya? Ini takdir. Ini takdir dari Allah. Kita tidak bisa pilih. Dulu malaikat waktu membawa ruh kita itu, kita tidak bisa request. Nggak ada malaikat nanya, kau mau kemana? Mau Sumatera apa Kalimantan? Emang naik bis? Jadi salah satu nikmat yang diberikan Allah menjadi orang Kalimantan. Ditempatkan di tengah negerinya para ulama, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, para ulama yang kitabnya tersebar ke seluruh sampai ke Semenanjung Melayu, dipakai di Malaka, dipakai sampai ke Sarawak dan Kucing, disampai di Brunei Darussalam, dipakai di Kerajaan Aceh. Maka ini nikmat, alamnya tenang, di atasnya kelapa sawit, di bawahnya minyak dan batu bara, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, pejamkan mata, lemparkan tanaman tumbuh tanpa disiram, tanpa dikelola tanahnya, lemparkan saja tumbuh, apa dia? Batang ubi. Tapi Al-Haris tidak mau demikian. Dia mesti menggali, setelah digali ditanam, setelah ditanam dijaga, setelah dijaga dipelihara. Begitu jugalah iman kita. Setiap kita ini lahir dalam keadaan membawa iman. Ma min mauludin, setiap anak yang lahir, illa yuladu alal fitrah, maka anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Makanya Idul Fitri selalu dikatakan kembali ke fitri. Mohon maaf Pak Ustadz, nama istri saya tidak Fitri. Udah kembali ke siapa terserahlah. Kembali kepada kesucian. Fitratul Islam. Setiap anak yang lahir itu Islam. Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwinanihi, merubahnya jadi Yahudi, yunassiranihi, merubahnya menjadi Nasrani, yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi, penyembah api. Lalu kemudian orang tua berpengaruh. Jadi kalau ada orang mengatakan, marilah kita tanamkan iman ke dalam anak-anak kita, tidak. Allah tidak menyuruh engkau menanamkan iman ke dalam diri anakmu, karena anakmu sudah beriman sebelum dia masuk ke dalam rahim istrimu.
Sebelum kau menikah dengan istrimu, sebelum istrimu dilahirkan ke dunia, anakmu sudah beriman. Ketika itu masih dalam bentuk roh. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ketika Allah mengambil perjanjian dari anak cucu keturunan Adam, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada sumsum. Ketika itu Allah dengan roh, Allah bertanya kepada semua roh, roh bapak, roh ibu, roh saya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb Tuhan kamu? Ketika itu semua roh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Antaqulu yaumal qiyamah, tapi nanti pada hari kiamat kalian berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa. Kami lupa ya Allah, kami lalai ya Allah. Maka kita diingatkan khutbah Jumat. Ittaqullah, diingatkan saat salat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Diingatkan bulan puasa. La'allakum tattaqun. Itu dalam rangka menyirami benih iman yang ada dalam diri anak. Jangan sampai mati. Anaknya hidup tapi imannya mati. Iman tak dapat diwarisi dari di masjid tak boleh nyanyi. Kalau di tanah lapang saya selesaikan 2 album. Iman tak dapat diwarisi walaupun dari seorang ayah yang beriman. Ada lagunya itu kan? Iman tak dapat diwarisi walau dari seorang ayah yang beriman. Itu bagi penyanyi yang tak hafal syair. Imannya mati karena bapaknya tidak memasukkan anak ke pesantren. Karena imannya mati, tidak disiram. Maka siramlah tanaman ini supaya tumbuh. Setelah tumbuh, maka dia mesti berbuah. Buahnya itu adalah amal. Banyak orang berilmu tapi tak beramal. Kalau dijelaskan masalah solat, solat menurut bahasa, solat menurut istilah, solat menurut ini, solat menurut ini. Tapi begitu ditanya, pernah kau solat? Enggak, teori aja Pak Ustaz. Fawailul lil musallin. Jangankan yang tak solat, solat pun dia celaka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Lupa, lalai. Allahu Akbar. Jam berapa drama Korea tadi ya? Yang diingatnya adalah sinetron. Makanya sebelum sholat itu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril wasil khannas, alladzi fi sudurin nas minal jinnati wan nas, astaghfirullahal azim. Usolli fardhas subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala, untuk meluruskan hati yang tadi hatinya di rumah depan TV, yang tadi hatinya di pasar mau belanja, yang hatinya tadi sudah menawar ikan haruan, balikkan lagi ke dalam. Usolli fardhaz zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jangan sampai badannya dalam masjid, hatinya di pasar. Tapi kalau badannya di pasar, hatinya dalam masjid. Inilah dia. Benih iman dalam badan anak disiram dengan pengajian, siram dengan pondok pesantren, disiram dengan kajian, disiram dengan tausiah, disiram dengan khutbah. Setelah disiram dia tumbuh, dibawa dia sholat berjamaah, dibangunkan. Nak, bangun, sholat. Bangun, kata bapaknya. Datang emaknya, jangan dibangunkan bang, ini kan tanggal merah, libur. Mana ada libur sholat? Kadang bapaknya sudah baik, ibunya pula tidak baik. Kadang ibunya sudah baik, ibunya sudah bagus. Bangun, sholat. Bapaknya pula, nggak usah sholat. Bapak aja nggak sholat, rezekinya lancar. Ini bapak-bapak ini. Maka kenakalannya bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Kemarin ketika disuruh soal pertanyaan yang ditulis di kertas, Ustadz Somad, umur saya 19 tahun, bagaimana nyuruh bapak saya sholat? Ibu-ibu berapa yang curhat nanya ke Ustadz? Ustadz Somad, suami saya nggak sholat Pak Ustadz. Loh kok ibu bisa nikah sama dia?
Saya pun dulu nggak sholat juga. Pantaslah kalian bertemu sama-sama nggak sholat. Sekarang kenapa ibu sholat? Saya sudah ingat mati, sudah keriput. Suami saya nggak ingat mati Pak Ustadz. Tolong doakan Pak Ustadz, insya Allah cepat mati. Bukan doa itu Pak Ustadz. Doakan supaya dia dapat hidayah. Doakan supaya dia takut pada Allah. Tapi berapa banyak pula suami yang tak sholat itu justru dapat hidayah. Bukan karena ceramah Ustadz Abdul Somad. Bapak-bapak pakai jaket kulit, pakai celana jin. Celananya aja jin. Datang ke saya. Saya Ustadz Somad paling benci dulu pengajian di masjid. Paling gak suka saya. Dalam hati saya, pasti taubatnya karena ceramah Ustadz Somad. Dalam hati saya, tapi saya pura-pura gak apa-apa. Suatu hari saya sedang duduk di rumah nonton TV. Istri saya minta izin mau pengajian. Bang, pengajian ya, pergilah. Saya senang kalau dia pengajian. Berarti libur mendengar repetan dia. Pas dia mau pulang nelpon Pak Ustadz. Bang, tolong jemput. Waduh, malas sekali. Udah naik taksi aja. Nanti kalau dilarikan supir taksi, ayah jemput. Saya tunggu Pak Ustadz, lamanya minta ampun. Gak berhenti-berhenti ceramahnya. Rupanya dia dapat hidayah karena menjemput istrinya pengajian. Betapa asbab hidayah bukan dari mulut Ustadz ceramah sedang khutbah. Ustadz berapi-api di atas mimbar. Marilah istiqomah, laksanakan sholat. Orang yang dengar orang sholat semua. Orang yang gak sholat kan gak ke masjid. Siapa yang berceramah ke suaminya yang tak sholat? Istrinya itu. Sambil pelan-pelan masak sarapan pagi, masak nasi goreng. Sebatang pohon daunnya rimbun. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Istrinya, suaminya dengar, wah nyindir ini katanya. Kok nyindir ya? Enggak, kebetulan lagu itu enak. Tapi suaminya terngiang-ngiang pas mau tidur. Walaupun hidup, pas mau berangkat kerja sambil nyetir, walaupun hidup, masuk. Pas jadi kantor mau tanda tangan, walaupun hidup. Betapa lagu masuk ke dalam hati. Jadi kalau ada orang mengharamkan lagu nggak boleh. Betapa banyak orang dapat hidayah karena lagu yang mana? Lagu mengingatkan pada sholat. Jadi anak-anak muda, kalian yang berkreasi, suka kepada seni, pandai menulis syair, teruskan. Tapi lagunya yang begitu. Ini anak-anak muda lagunya sekarang selimut tetangga. Apa yang kau urus-urus itu? Selimut basah dijemur kering langsung ditulisnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, penting wasilah dakwah. Lalu kemudian setelah dia berbuah, belum tentu buah ini aman. Kenapa? Berapa banyak kita lihat jambu, oh cantik, besar. Begitu sampai di rumah dibelah pakai pisau, isinya ulat semua. Jambu berulat, pandai pula ulat ini. Masuk ke dalam jambu, ditutupnya pintu rapi bersih. Di dalam dia bersarang, begitu dibelah. Tapi begitu apel, di sini apel kan? Kalau di Medan apel. Begitu dibelah, apel tidak ada berulat. Kenapa apel tidak berulat? Karena ulat tidak mampu beli apel Pak Ustaz. Bukan. Karena apel disemprot pakai pestisida. Maka dijaga buah ini. Tapi ada jambu banyak biji, jambu kelutuk, tidak juga berulat. Kenapa? Karena dari sejak kecil dibungkus dengan plastik, bawahnya dilobangi. Itu menunjukkan bahwa ulat masuknya dari samping. Dia tak tahu pintu ada di bawah Ustaz. Nama pintunya pintu Abu Nawas. Di atas terkunci, di bawah terbuka. Tak pandai dia masuk. Orang yang bertanam jambu paham dia yang saya ceritakan ini. Yang tak menanam jambu, besok tanam jambu. Gali tanah, ambil biji jambu, biarkan dia pecah, bertunas, berbatang dan berbuah. Yang tidak mau lama-lama cangkok batang jambu. Alhamdulillah sudah saya cangkok Pak Ustaz. Jambu siapa? Jambu tetangga. Izin dulu sama yang punya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Lalu kemudian ini orang makna nama Al-Haris. Yang pertama singa, yang kedua tanaman, proses untuk menghasilkan. Lalu kemudian yang ketiga adalah Al-Kasib, dari kata kasaba, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Asal makna arti dari Al-Haris adalah Al-Kasib, orang yang berusaha keras untuk mencari rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu asal kata Al-Haris. Jadi tiga-tiganya ada. Binatang, singa yang kuat, tanam-tanaman diolah sehingga tumbuh. Yang ketiga adalah orang, hewan, tanam-tanaman, manusia yang berusaha keras untuk mencari rezeki. Sekarang orang banyak tidak mau cari rezeki. Pas kita ditanya, kau tidak cari rezeki? Sudah dijamin Allah. La haula wala quwata illa billah. Kau tidak kerja? Wa ma min dabbatin fil ardi. Segala makhluk yang melata berjalan di atas muka bumi Allah. Illa 'alallah rizquha. Allah sudah menjamin rezekinya. Sebelum kau lahir ke atas dunia, sebelum kau ngurus KTP dan akte kelahiran, rezekimu sudah dituliskan malaikat ketika ruh masuk ke dalam rahim ibumu. Inilah yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Akhirnya kita negara ketiga, padahal negeri kita subur luar biasa. Di atas minyak, di bawahnya minyak. Alamnya luar biasa, canggih. Orang-orang Eropa cuman bisa bercocok tanam dalam setahun cuman 8 bulan. 4 bulan off. November, Desember, Januari, Februari gak bisa kerja. Kenapa? Dingin, beku, menggigil. Esnya sampai setinggi rumah. Gak bisa mereka kerja. Tapi kita cuacanya 33, 34, 35. Stabil sepanjang tahun. Makanya di Arab itu musim dingin. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita, dingin, was-saif, panas, kharif, gugur, rabi, bunga, rabiul awal, rabiul akhir. 4 musim. Maka kawan-kawan saya orang Mesir itu nanya, kam musim fi balad bita', berapa musim di tempat ente? Oh banyak, saya bilang. Musim durian, musim rambutan, musim kampanye. Banyak, saya bilang. Mereka ada 4 musim. Tempat kita tidak ada terlampau dingin sampai menggigil, tidak pula ada kepanasan. Musimnya bisa bertanam padi sepanjang tahun, bisa tanam sawit, bisa tanam karet, bisa beraktivitas. Jadi semestinya yang menjadi negara maju itu adalah kita kalau semangat bekerja. Tapi bukan hanya sekedar kerja, karena kalau cuma kerja, monyet pun kerja. Bukan kata saya, kata Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kerja dan ada doa. Orang yang hanya bekerja tidak pernah berdoa, sombong. Orang yang hanya berdoa tak mau bekerja, pesong. Pesong itu apa Pak Ustaz? Miring, gila. Maka oleh sebab itu mesti ada seimbang antara kerja dan doa. Keluar dari rumah, bangun, siap, langkahkan kaki. Setelah bangun tegak berdiri, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ngomong la haula wala quwata illa billah itu setelah terwujud, setelah jadi. Itu yang besar itu rumah bapak ya? Bukan. Terus rumah siapa? Pinjaman dari Allah, titipan. La haula wala quwata. Itu mobil yang mewah punya bapak, titipan dari Allah. La haula. Begitu. Orang sekarang enggak, belum kerja, bangun jam 8 pas ditanya, kok enggak kerja? La haula. Bukan umat Islam. Umat Islam berpikir, berusaha, berpikir ke depan. Anak-anak muda, buatlah kalender kalian 10-20 tahun akan datang. Tahun 2021 SMP kelas 1, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Berarti 2031 sudah tamat S1. Kerja setahun. 2033 nikah.
Mesti pasang target ke depan. 2033, 2034 dari modal, 2035 kampanye, jadi kades, jadi berpikir ke depan. Nabi Muhammad SAW memikirkan umat ini apakah 10 tahun akan datang? Tidak. La taftahunnal Konstantinia, kalian akan merebut Konstantinopel, kota terbesar di dunia waktu itu, dibangun oleh Kaisar Konstantin. Ketika Nabi mengatakan bahwa umat Islam akan merebut Konstantinopel, tertawa Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya. Kiki. Majnun, gila, asatirul awalin, tukang dongeng. Masa orang Arab Badui yang tak punya peradaban, buta huruf, bisa menaklukkan Konstantinopel? Kiki. Ternyata yang tertawa itu mati semuanya. Dan apa yang terjadi? Kota itu ditaklukkan oleh orang yang namanya sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad Al-Fatih, menaklukkan. Ada yang bilang 19 tahun, ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang 21 tahun. Terserah, yang penting antara 19-20 menaklukkan Konstantinopel. Kau berapa umur? 19 Pak Ustaz. Apa yang sudah kau taklukkan? Hatinya. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ajarkan ke anak-anak kita. Buat di ruang tamu gambar Masjidil Aqsa. Anakku, kau akan membebaskan Palestina dari tangan Israel laknatullah alaih. Begitu pesannya. Ini pesannya simple saja. Aku ingin kau menjadi RT. Pak RT jangan tersinggung. Kalau RT-nya baik, insya Allah masyarakatnya juga baik. RT ke masjid, insya Allah masjid akan ramai. Karena dia akan bawa warga-warganya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. La taftahunnal Konstantinia. Berapa tahun baru terwujud? 700 tahun. Jadi tidak semua yang kita laksanakan hari ini selesai hari ini juga. Yang bisa saat ini juga terwujud itu Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi makna Al-Haris adalah Al-Kasib, orang yang berusaha mencari rezeki Allah. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam. Maryam baru melahirkan anak namanya Isa. Maryam melahirkan anak namanya Isa. Dia bersandar ke batang pohon kurma. Baru melahirkan anak, menggendong anak. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Goncangkan batang pohon kurma yang ada di belakangmu. Pundaknya goncangkan. Supaya takut pula saya patah. Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Akan gugur buah kurma dari atas. Ada buah kurma di Banjarmasin. Pohon kurma ada di Banjarmasin. Nah, kalau ada pohon kurma Banjarmasin, nanti pulang dari sini coba goncangkan pergi. 10 kita goncang nggak akan gugur. Kurma sama sawit masih sepupu. Bedanya sawit nggak bisa dikunyah. Bisa juga dikunyah, cuman nggak bisa senyum kita. Kalau kurma enak. Kalau sawit kunyahlah. Apa makna ayat itu? Perempuan hamil lemah di atas lemah. Mengandung, melahirkan, meregang nyawa. Lemah, tak bisa berdiri. Tetap disuruh Allah menggoncangkan batang kurma dengan pundaknya. Walaupun dia tak bisa berdiri. Tangannya tak bisa karena sedang menggendong anak. Menunjukkan kita mesti berusaha. Bagaimana lemahnya perempuan baru melahirkan. Nanti kalau saya ceritakan ibu-ibu nggak percaya. Macam Ustaz pernah aja melahirkan gitu. Kami yang melahirkan, Ustaz pula yang cerita gitu. Malu laki-laki yang gagah perkasa tidak mau berusaha. Dengan Maryam seorang perempuan melahirkan anak, disuruh Allah. Padahal kalau Allah mau, cukup Allah tunjuk sekali. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangankan buah kurma, sama batang-batangnya tumbang sekali. Tapi Allah mau mengajarkan kita al-kasib, berusaha. Usaha inilah yang mendatangkan barokah. Fi kulli harakah barokah. Setiap ada gerak ada barokahnya.
Kemarin saya ketemu dengan tukang-tukang pembangunan pondok pesantren Nurul Azhar. Ustadz Somad, tukang-tukang mau foto. Oke, kumpul semua tukang. Setelah foto, saya bilang, bapak-bapak tukang, tanganmu boleh kotor Pak tukang, tanganmu hitam, tapi duitmu bersih. Ada orang yang tangannya bersih, duitnya bersih juga. Duitnya bersih, tapi haram. Karena dengan cara yang riba, dengan cara menganiaya, dengan cara tipu-tipu. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min aramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Sudah banyak saya lihat orang yang kaya, duitnya dari yang haram, tidak meninggalkan apa-apa. Ustadz Somad, ini semua kebun sawit dari pangkal sampai ujung ini yang punya Bapak Anu. Oh, ini dari pangkal sampai ujung ruko ini punya dia juga Pak Ustadz. Oh, mana dia sekarang? Mati. Ada masjid dibangunnya? Tak ada. Ada pondok pesantren didirikannya? Tak sempat. Lalu apa yang terjadi sekarang? Anaknya kelahi rebut-rebutan Pak Ustaz. Terus anaknya dapat? Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Enggak sekolah. Lalu siapa yang mengambil? Pengacaranya. Habis. Duit hantu dimakan tuyul. Habis semuanya. Lama saya berpikir, kenapa tidak sempat bangun masjid? Kenapa dia tidak sempat menyantuni anak yatim? Kenapa dia tidak sempat mendirikan pondok pesantren? Ternyata hukuman bagi orang yang makan haram tidak terlintas untuk beramal amal soleh. Jama'a malau wa'ad, dadah, kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung. Kalau tidur malam, berapa hektar, berapa banyak tidur. Mengigaunya pun tengah malam, berapa harga sawit, berapa harga karet, bangun. Tak pernah terpikir untuk bangun masjid, tak pernah terpikir untuk beramal soleh. Sampai pada akhirnya malaikat maut datang, ditariknya pada satu hembusan napas. Napas kita ini kan cuma dua, tarik sekali, hembus sekali. Tarik di hidung, hembus sekali. Cuma itu hidup ini. Mati. Pada hembusan terakhir, la ilaha illallah. Habis, biji mata terbuka. Semua orang yang mati matanya terbuka, menengok ruhnya keluar, menyesal. Oh roh, masuklah lagi, masuk lagi. Bye, kata roh. Goodbye. Mata pun ditutup oleh anak. Iya kalau anaknya soleh. Saat roh akan keluar macam-macam datang. Datang iblis membawakan air. Apa kata iblis? Mau? Orang mau mati itu haus. Orang mau mati itu haus, kering. Datang iblis membawakan air. Mau? Kata iblis. Mau. Syarat dan ketentuan berlaku. Follow me, ikut aku, kata iblis. Itulah maka orang mau mati itu dibacakan Yasin supaya ringan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Kalau anaknya ngaji, kalau anaknya baca Quran, kalau tidak disuruhnya tutup pintu, ditanyanya mana surat tanah Pak? Hari ini Bapak boleh tersenyum, hari ini Ibu boleh tersungging, tapi nanti kalau terjadi baru Bapak ingat, betul kata Ustaz Somad. Betul kata Ustaz Somad kemarin. Hidup ini cuma mimpi, mimpi di siang bolong, mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi ustadz, mimpi jadi orang yang dikenal, sampai pada akhirnya kita mati menghadap Allah. Walaqad ji'tumuna furada. Kau datang menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kau diciptakan sendirian, kau pun akan mati sendirian. Begini jamaahnya dari Banjarmasin, tapi satu pun tak ada yang mau masuk ke liang lahat bersama Abdul Somad. Tapi insya Allah mereka mengirimkan untuk almarhum Abdul Somad di Riau Al-Fatihah, kata mereka. Kirim. Jangan baca sekarang.
Kita masih ada jadwal di kandangan lagi, masih ada. Hari Rabu saya baru pulang. Hari Rabu mau kirim-kirimlah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sempat bangun masjid, Allah, subuh mengalir, zuhur mengalir, isya mengalir, tahajud malam bulan Ramadan mengalir, iktikaf 10 hari terakhir mengalir. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat di surga. Sepupu saya datang, Mat, kata dia nggak manggil Ustadz, manggil Mat aja. Mat, ya kak, aku mimpi jumpa dengan mak kau. Iya. Kayak mana nampaknya? Aku bertemu dengan almarhumah, rumahnya cantik, besar, di dalamnya ada meja, lampu terang benderang. Ingat saya rumah, saya pengen bangun masjid, tapi saya tak pernah bangun masjid. Tapi saya pernah ada sekali membantu pembangunan masjid. Rupanya membantu pembangunan masjid pun saya niatkan untuk almarhumah. Bapak pengurus masjid, ini saya niatkan untuk almarhumah. Rupanya ditunjukkan Allah kepada orang lain. Membantu pembangunan masjid pun dibangunkan Allah tempat dalam surga. Bagaimana kalau kita, mudah-mudahan sebelum mati kita bisa bangun masjid. Mesti niat, sebelum aku mati aku mesti bangun masjid. Ya terserah masjidnya, terserah masjid siapa. Kalau Ustaz Somad, tentu saya buat namanya Masjid As-Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Ada pula masjid namanya, nama masjidnya aneh di Turki. Nama masjidnya kalau diterjemahan bahasa Indonesia, masjid daripada makan siang. Masjid daripada makan siang. Rupanya orang ini nabung uang makan siangnya, dia simpan, dia puasa terus, puasa uang makan siang cukup untuk bangun masjid, dibangunkannya, maka dibuatnya nama masjidnya Masjid Daripada Makan Siang. Wah, bapak ibu bisa buat masjid namanya Daripada Beli Baju Baru. Baju sampai 3 lemari, begitu meninggal dunia anaknya pun gak mau pakai. Begitu dibuka lemari kata anaknya, jadul. Akhirnya jadi pel lantai, jadi alat kompor panci kuali. Tapi kalau kau belikan 2-3 sak semen, anehnya masjid ini, biasanya saya kalau ceramah di masjid yang belum selesai ada penggalangan dana. Masjid ini tidak ada penggalangan dana. Sama seperti masjid waktu di Mesir ada namanya Masjid Nuri Khattab di Haisabe. Nanti kalau ke masjid ada Masjid Nuri Khattab di Haisabe, tertulis di situ Masjid Nuri Khattab tidak menerima infak, wakaf dan sedekah. Nah, cuman masjid ini tak ada tulisan begitu. Orangnya tidak seperti di Mesir. Orang Mesir tuh agak angkuh sedikit. Nah, buat situ tidak menerima. Saya di Indonesia sampai hari ini belum ada melihat menulis begitu. Jadi seolah-olah dia berkata, Masjid Nuri Khattab itu seolah-olah berkata, kau kalau mau bantu carilah masjid lain, jangan masjid aku. Aku mau punya rumah di surga sendirian, tak mau denganmu. Gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah, bukan begitu maksudnya. Karena ingin supaya berbagi. Jadi bapak ibu ajarkan anak-anak kita, pesannya begitu. Jangan kau mati sebelum bangun masjid. Supaya nanti kalau kita tidak bisa bangun masjid, paling tidak anak cucu kita. Saya pesankan itu ke anak keponakan saya. Kau jangan mati sebelum bangun masjid. Kalau mati sebelum bangun masjid bagaimana? Innamal a'malu binniyat. Niatnya sudah sampai insyaallah.